Oke, jadi di pertemuan kali ini kita akan melakukan praktikum basis data, yang mana di pekan sebelumnya itu sudah disuruh untuk menyiapkan hal-hal yang perlu disiapkan. Di antaranya itu adalah aplikasi SAMPP atau SAM ya, yang di dalamnya itu adalah MySQL. Nah, MySQL nanti ini akan kita gunakan sebagai program aplikasi yang akan mengelola basis data kita. Praktikum pertama, kita akan membahas tentang Data Definition Language. Data Definition Language ini sudah kita bahas juga di pertemuan pekan lalu. Kita tahu ya bahwa di dalam basis data itu ada dua jenis manajemen nanti. Ada yang namanya DDL atau Data Definition Language dan yang kedua ada namanya DML, Data Manipulation Language. Semoga masih diingat. Khusus pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Data Definition Language. Di sini sudah ada beberapa teori dan seterusnya ya. Nah, yang mau saya jelaskan yang pertama, karena ini adalah berbasis praktikum, biasanya format modulnya itu eh, ada tujuannya. Nah, di tujuan nanti ini kita akan diberikan eh, gambaran apa sebenarnya yang ingin kita ketahui setelah mempelajari modul tersebut ya. Lalu ada teori dasar yang akan menjelaskan praktikum yang kita lakukan. Setelah itu ada instruksi-instruksi yang harus diikuti. Nah, saya mau review dulu di pertemuan pekan lalu. Ada yang masih ingat eh, apa itu DDL atau Data Definition Language? Silakan yang mau memberikan pendapat. Ya, silakan Bintang. Eh, jadi DDL Data Definition Language itu adalah bahasa yang digunakan untuk membuat atau kerangka dari table tersebut seperti create table ataupun menghapusnya kayak drop table. Oke, betul. Jadi Data Definition Language itu adalah sesuai dengan pengertiannya atau kita artikan langsung bahasa yang digunakan untuk mendefinisikan data. Nah, apa saja yang dimaksud dengan definisi data? Jadi pada database itu sebelum kita bisa menyimpan data, tentu kita harus merepresentasikan satu objek itu ke dalam bentuk tabel. Eh, di pekan yang lalu itu kita sudah bahas bahwa contoh objeknya itu misalnya ada objek dosen ya. Dosen itu dibuat atau direpresentasikan dalam model tabel. Nah, tabel nanti ini ada atribut-atributnya. Setiap atribut itu akan dituangkan juga dalam bentuk kolom. Sehingga nanti kita menghasilkan satu tabel. Misalnya tabel dosen itu ada beberapa kolom di dalamnya. Ada kolom NIP atau NIDN, ada kolom misalnya nama dosen, ada jurusan, dan ada juga gajinya ya, seperti itu. Nah, kita lihat di sini, eh, ini sudah kita pelajari juga bahwa bahasa basis data itu biasanya dikelompokkan menjadi dua ya. Ini dua bentuk. Ada DDL, Data Definition Language, dan ada DML, Data Manipulation Language. Khusus pertemuan hari ini, kita membahas praktikum tentang Data Definition Language ya. Apa saja yang dapat dilakukan dengan Data Definition Language? Di sini saya singkat saja. Nah, perintah di dalam DDL itu secara garis besar ada tiga jenis ya. Apa saja? Yang pertama adalah create, lalu yang kedua adalah drop, dan yang ketiga adalah alter. Nah, di sini kita bisa melihat keterangannya. Create sesuai artinya yaitu buat ya. Berarti kalau kita menggunakan perintah create, artinya kita mau membuat suatu database. Bisa juga membuat tabel, view, ataupun indeks ya. Nah, drop, drop itu kalau kita artikan dijatuhkan atau bisa juga dihapus ya. Nah, oleh karena itu, ketika kita menggunakan perintah drop nantinya, kita akan melakukan penghapusan apakah itu semacam database ataupun tabel, view, dan indeks ya. Sedangkan alter, alter itu digunakan untuk mengubah. Jadi, misalnya kita sudah terlanjur membuat satu tabel, tapi kita mau mengubah strukturnya, yang tadinya misalnya kita berikan kolom NIP itu kita berikan misalnya 10 digit ya.
lalu kita mau ubah menjadi 12 digit. Nah, nanti kita bisa melakukan alter atau mengubah strukturnya sehingga eh, NIP tadi yang misalnya dari 10 digit berubah menjadi 12 digit dan seterusnya. Contoh juga misalnya nama. Kalau kita terlanjur memberikan nama panjang kolomnya, panjang karakternya itu misalnya 50. Ternyata nanti pada kasusnya ada nama-nama yang lebih dari 50 karakter. Atau namanya terlalu panjang ya. Nah, kalau kita tidak ubah, pasti nanti ketika disimpan, nanti ada teks yang hilang. Oleh karena itu kita mau mengubah misalnya panjang karakter namanya, itu bisa kita lakukan menggunakan alter ya. Seperti itu. Nanti kita akan melakukan ketiga perintah ini di dalam praktikum kali ini. Jadi yang perlu kita ingat, kata kuncinya adalah create itu untuk membuat, drop untuk menghapus, dan alter untuk mengubah. Jadi cukup ingat itu saja. Nah, yang pertama, ini akan diberikan contoh bagaimana perintahnya ya. Kita lihat dulu. Kalau ada yang nanti yang masih kurang mengerti melihat perintah ini, tidak apa-apa, nanti kita akan lakukan praktikumnya langsung. Yang pertama adalah create database. Nah, namanya saja create database artinya kita mau membuat database baru. Bagaimana perintahnya? Perintahnya itu cukup simple. Kita cukup menggunakan dua perintah ya, create lalu spasi database. Artinya kita mau membuat database. Lalu spasi apa nama databasenya. Jadi misalnya kita mau membuat database baru namanya PTIKD. Nah, kita buat create spasi database spasi PTIKD. Seperti itu ya. Nah, lalu ada drop. Nah, drop tadi itu kita lihat di sini digunakan untuk menghapus ya. Nah, berarti drop database, misalnya kita sudah bikin tadi namanya PTIKD. Nah, kita mau hapus database tersebut. Kita lakukan perintah drop database spasi PTIKD. Seperti itu ya. Nah, lanjut tabel. Jadi tabel merupakan representasi dari suatu objek atau entitas di dalam satu database. Jadi yang lalu itu ada misalnya contohnya dosen atau mahasiswa atau guru atau yang lain. Nah, itu merupakan model entitas. Entitas tersebut akan dituangkan dengan eh, dalam satu tabel dengan memiliki beberapa ciri-ciri atau atribut. Jadi setiap ciri-cirinya nanti itu atau atributnya dibentuk ke dalam satu kolom. Jadi saya berikan contoh, misalnya dosen. Dosen itu apa ciri-cirinya? Apa kira-kira yang menandakan sehingga seseorang itu dikatakan dosen? Jadi contohnya adalah, misalnya dosen itu dikatakan dosen karena ada NIP-nya atau karena ada NIDN-nya. Lalu dosen dikatakan eh, seorang dosen itu kalau ada namanya, kalau ada misalnya mata kuliah yang diajarkan, kalau ada juga tanggal lahir dan seterusnya ya, alamat, nomor HP dan seterusnya. Nah, itu ciri-ciri tersebut atau atribut-atribut tersebut nanti akan dituangkan ke dalam bentuk kolom-kolom. Nah, bagaimana cara membuatnya? Perintahnya seperti ini. Kalau yang tadi pertama ini adalah create database, kita mau membuat database. Kalau kita mau membuat table, nah di sini menjadi create table. Lalu spasi apa nama tabelnya. Setelah itu, nanti di dalam nama tabel ini, kita akan menuliskan kolom-kolom apa saja yang terdapat dalam tabel yang akan dibuat. Contohnya seperti ini. Kita berikan nama kolomnya, lalu spasi apa tipe datanya. Setelah itu nanti ada constraint di sini kita bisa tambahkan. Nah, ini baru satu ya. Misalnya, saya berikan contoh create table di sini dosen. Nah, dosen itu misalnya ada NIP-nya. NIP, datanya itu kita berikan misalnya varchar, lalu ada jenis kelamin, bisa kita berikan char, lalu ada NIP atau ada nama dosen, bisa juga kita berikan tipe data varchar, lalu ada jurusan, kita bisa berikan tipe data varchar dan seterusnya ya. Nah, di sini ada kata baru yang kita dapat, constraint ya. Nah, constraint ini merupakan batasan. Jadi kita bisa memberikan batasan-batasan kepada data atau kolom-kolom yang akan kita buat di dalam database. Apa saja contoh batasannya? Nah, batasannya contohnya itu constraint-nya contohnya adalah ada yang namanya not null. Nah, ketika kita gunakan not null, kolom itu nanti yang kita buat ketika kita menambahkan data itu tidak boleh atau tidak diizinkan untuk kosong ya. Jadi harus diisi. Nah, itu kita menggunakan not null.
Ada juga misalnya unique. Unique itu artinya tidak boleh ada samanya. Jadi ketika misalnya kita membuat satu kolom, kita mendefinisikan bahwa kolom tersebut adalah unique. Maka ketika nanti ada data baru yang ditambahkan, tidak boleh ada datanya yang ganda atau lebih dari satu yang sama. Contohnya apa? Kita gunakan unique. Nah, contoh unique itu kita gunakan misalnya kita buat tabel mahasiswa. Tabel mahasiswa itu ada NIM-nya. Nah, tidak mungkin setiap mahasiswa itu ada yang memiliki NIM yang sama ya dalam satu universitas. Oleh karena itu, NIM tersebut bisa kita berikan unik, artinya tidak boleh kita berikan batasan ya bahwa tidak boleh ada NIM yang sama untuk setiap data di dalam satu universitas. Nah, ada lagi namanya primary key, ini adalah kata kunci, foreign key, ada juga foreign key ya, kunci yang menjadi referensi. Nah, untuk primary key, jadi setiap objek atau setiap tabel yang kita buat itu sebaiknya menggunakan primary key jika itu merupakan tabel dasar ya atau entitas tertentu. Misalnya, kita perlu membedakan antara satu data dengan data yang lain. Misalnya kita ambil data dosen ya. Data dosen itu apa yang membedakan misalnya antara dosen A dengan dosen B? Apakah kita bisa menjadikan nama sebagai pembeda antara dosen dosen A dan dosen B? Nah, kalau kita jawab sekilas ya memang bisa ya. Misalnya ada nama dosen Pak Fajar, ada lagi nama dosen misalnya Bu Sinta, ada lagi nama dosen Bu Fatia dan seterusnya ya. Nah, itu kita bisa jadikan sebagai pembeda ya antara satu data dengan yang lain. Namun, dalam primary key ini adalah kita harus memberikan satu kunci yang sebaiknya pasti tidak ada yang sama, sehingga bisa membedakan eh, data tersebut dengan data yang lain. Nah, seandainya kita menggunakan nama, bisa saja nanti misalnya ada dosen namanya Pak Prima. Nah, tiba-tiba ada dosen baru lagi namanya Pak Prima juga. Nah, Prima dan Prima itu namanya sama ya. Nah, ketika seperti itu, kita bisa saja sulit membedakan mana data yang mau kita ambil ketika menggunakan nama ya, Prima. Oleh karena itu, eh, nama itu sangat rentan ketika kita gunakan sebagai kunci utama atau primary key. Oleh karena itu, solusinya apa? Solusinya adalah sebaiknya kita menggunakan misalnya NIP atau NIDN-nya. NIDN dosen karena pasti di dalam eh, satu NIP pasti tidak ada dosen yang sama NIP-nya ya. Atau dalam satu NIDN pasti satu dosen tidak ada yang sama NIDN-nya. Oleh karena itu, ketika kita mau mencari dosen X, contohnya, kita cukup masukkan NIDN-nya, nah kita dapat dosen tersebut. Sudah bisa dipastikan bahwa tidak ada lagi dosen yang lain dengan data kunci tersebut ya yang sama. Karena primary key itu adalah data yang bisa membedakan antara satu data dengan data yang lainnya. Cara penggunaannya bagaimana? Nah, kita lihat di sini. Misalnya di sini kita buat eh, tabel ya, kita definisikan tabel baru, create table. Jadi di sini harusnya table ya, create table. Lalu di sini nama tabelnya apa? Nah, di sini nama kolomnya kita sebutkan. Misalnya create table mahasiswa. Di sini kita berikan name. Nama kolomnya adalah name. Lalu tipe datanya mau integer kah atau varchar? Ya, bisa. Lalu ada nama mahasiswa, tipenya lagi varchar. Lalu nanti di sini kita berikan constraint. Nah, di sini ada S-nya harusnya ya, constraint. Nah, di mana misalnya di sini diberikan di sini tadi kita definisikan name, tipe datanya varchar ya. Nah, kita berikan nanti constraint, constraint name not null. Artinya name itu tidak boleh kosong. Jadi ketika kita menyimpan data, eh, name ini tidak boleh kosong ya. Nah, bisa saja kita tidak perlu menambahkan not null seperti ini. Contohnya misalnya ada yang eh, kolom baru ya namanya nomor HP atau nomor telepon. Misalnya telepon rumah ya atau biasa ada misalnya fax, HP dan sebagainya.
Nah, bisa saja ada orang atau ada mahasiswa yang belum memiliki HP. Nah, jika belum memiliki HP, tidak mungkin kan kita memberikan kolom yang harus diisi. Karena bisa jadi ada kemungkinan mahasiswa belum memiliki nomor HP. Oleh karena itu, dengan tidak memberikan not null artinya kolom tersebut bisa dikosongkan. Tetapi kalau kita memberikan not null begini, kita memberikan penanda bahwa suatu kolom tersebut harus diisi. Kapan tidak diisi, pasti nanti akan diberikan peringatan error. Itu untuk not null. Fungsinya seperti itu tadi. Ada lagi unique. Unique itu tidak boleh ada samanya. Contohnya tadi kita bisa gunakan pada NIM atau bisa juga pada data-data yang lain yang kita tidak mau data tersebut ganda. Nah, ini primary key kita sudah bahas tadi ya. Cara memberikannya itu dengan begini, seperti ini penulisannya. Misalnya create table mahasiswa, di sini kita definisikan kolomnya NIM, tipe datanya misalnya varchar. Nah, kita jadikan constraint. Nah, di sini kita sebut nama kolomnya tadi NIM, constraint NIM, lalu primary spasi key. Nah, nanti nama kolom constraint-nya itu NIM ya. Jadi nanti ketika kita jalankan akan terbentuk kata kunci baru dengan kolom sesuai dengan kolom yang kita set tadi. Lalu ada lagi foreign key. Nah, foreign key ini adalah biasanya kunci yang digunakan untuk menghubungkan antara satu tabel dengan tabel yang lain. Contohnya yang lalu kita punya dua tabel, yaitu ada tabel dosen dan tabel ruangan. Nah, kita bisa menghubungkan antara tabel dosen dengan tabel ruangan menggunakan apa kemarin? Ada kolom jurusan ya, karena kita tahu bahwa misalnya dosen siapa mengajar di jurusan mana. Lalu di tabel ruangan kita bisa tahu bahwa jurusan mana, ruangannya di mana. Contohnya misalnya kemarin itu ada Einstein di misalnya di jurusan fisika, lalu di tabel ruangan itu ada fisika, lalu ruangannya misalnya Watson. Jadi kita tahu bahwa Einstein itu mengajar di Watson. Jadi ada semacam kunci penghubung antara tabel tersebut. Nah, kunci yang menjadi penghubung tersebut nanti akan kita gunakan dengan sebutan foreign key. Nah, ini seperti ini perintahnya. Kita akan sebutkan nanti constraint, tabel constraint-nya, apa tabelnya ya, foreign key, lalu nama kolomnya apa. Misalnya tadi itu adalah jurusan sebagai kata kuncinya. Nah, mereferensi ke tabel mana. Namun di sini tidak perlu dihafal, nanti kita akan praktekkan ya. Kalau terbiasa nanti akan di ini sendiri, dihafal sendiri tanpa perlu harus menghafal secara teks. Nah, selanjutnya ada perintah untuk menghapus tabel. Kalau tadi sudah ada perintah menghapus database, nah sekarang perintah menghapus tabel. Cukup simple juga di sini kita sebutkan drop table spasi nama tabelnya. Ini ada alter table ketika kita mau menambahkan atau mengubah kolom di dalam tabel yang sudah kita buat. Nah, nanti akan ada praktikumnya di bawah sini angkanya ya. Oke, di modul ini nanti ada beberapa poin. Yang pertama itu tadi tujuan. Jadi seluruh nanti poin-poin dalam format laporannya silahkan disesuaikan dengan ini. Saya coba bukakan dulu format laporannya. Sudah kelihatan? Di sini, di sampulnya ini silahkan diikuti saja. Laporan dengan bold 18 poin, lalu praktikum, nama mata kuliahnya adalah basis data. Lihat judul praktikumnya apa, sesuaikan dengan modul yang diberikan. Contohnya di sini. Di sini adalah praktikum 1, Data Definition Language. Berarti di sini nanti judul praktikumnya adalah Data Definition Language atau DDL ya. Seperti itu. Nama NIM, kayak seperti biasa, prodi, jurusan, UNM, lalu tahun 2024. Saya pikir tidak ada masalah di situ. Lalu lanjut ke format praktikumnya. Sebelumnya, apakah sudah pernah melakukan praktikum di mata kuliah yang lain? Belum, Pak. Belum pernah, Pak. Belum.
Belum pernah ada sama sekali praktikum di semester Ya, lalu. belum ada. Oke. Nah, nanti silahkan dilihat ya format laporannya. Poin A, silahkan dibuat seperti ini. Ada A, titik judul praktikum ya. Lalu di bawahnya nanti ini, tuliskan seperti ini. Praktikum 1 Data Definition Language. Nah, itu disesuaikan dengan yang ada di sini ya. Kalau nanti di praktikum 2 ya, ikuti yang ada di sininya. Nah, ingat ada tujuan praktikum. Tujuan praktikumnya ini ambil di sini. Oke? Nah, di sini kan ada yang typo seperti ini menjelaskan AP apa itu ya. Silakan diperbaiki. Ini juga harusnya definition, bukan DV. Jadi di sini data definition language ya. Silakan nanti diperbaiki. Lalu langsung masukkan ke dalam bagian B, tujuan praktikum. Bagian ketiga yaitu bagian teori dasar. Di teori dasar ini, adik-adik nanti memasukkan seluruh teori yang berkaitan dengan praktikum yang dilakukan. Jadi di dalam modul ini ada teori juga, tapi eh, jangan yang ini yang diambil ke dalam laporan. Saya mau adik-adik mencari referensi sendiri. Silahkan masukkan teori dasarnya yang mengenai apa yang dilakukan, misalnya tentang create, drop, alter. Kalau ada contoh, mau berikan contoh di situ bisa juga. Nanti setelah disadur ya, masukkan ke sini teorinya. Jadi yang berbeda dari ini. Tapi seharusnya teori dasar itu mencakup seluruh apa yang dipraktekkan. Lalu yang keempat atau D, alat dan bahan. Jadi kalau kita praktikum, tentu ada alat dan bahan yang digunakan. Nah, ini bisa dituliskan lengkap, misalnya menggunakan laptop merek apa, prosesornya misalnya Core i5 kah atau Core i7, lalu RAM-nya berapa giga, hard disk-nya berapa giga, itu silakan dimasukkan di sini. Nah, boleh ini mouse boleh ada, boleh tidak. Nah, yang ketiga tentunya software MySQL-nya atau SAM-nya ya, itu silakan dimasukkan di sini. Nah, dan seterusnya, kira-kira apa lagi yang dibutuhkan ketika kita praktikum? Misalnya, contohnya sistem operasi. Sistem operasi Windows kah atau Linux atau Mac, silahkan disesuaikan dengan milik masing-masing. Ada ini bagian E ini bisa di copy saja di eh, ya seperti ini saja ya. Kalau ada yang mau tambahkan silakan. Nah, masuk ke langkah F, langkah kerja praktikum. Nah, ingat langkah kerja praktikum di sini cukup masukkan bagaimana caranya eh, mulai menjalankan SAM sampai MySQL-nya start. Jadi itu step by step-nya di screenshot. Jadi contohnya misalnya klik tombol start, lalu search SAM, bla 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 dan seterusnya ya seperti itu. Itu sampai di langkah kerja praktikum. Nah, nanti ada hasil praktikum. Di hasil praktikum itu nanti kan ada beberapa poin praktikumnya ya. Nah, setiap praktikum itu di screenshot hasilnya. Misalnya di praktikum nomor 1, screenshot dulu kode programnya, lalu screenshot bagaimana hasil programnya. Ada lagi praktikum keduanya atau nomor duanya, screenshot lagi kode program yang telah dibuat, lalu screenshot hasilnya, dan seterusnya. Nanti juga ada semacam soal tantangan atau soal tambahan. Nah, di sini diberikan juga hasilnya. Jadi soal tantangan 1 atau soal tambahan 1. Screenshot kode programnya, lalu hasilnya ya, seperti itu. Di bagian H ada analisis dan pembahasan. Jadi hasil analisis dan pembahasan ini nanti jumlahnya akan sesuai dengan yang ada di bagian G. Jadi misalnya di bagian G ini ada 7 percobaan, berarti nanti analisisnya di bagian H ini ada 7 juga. Ada 7 ya. Masing-masing hasil praktikum itu dibahas menjadi satu poin tersendiri. Nah, ini ada tabel di kelihatan ya, ini diabaikan saja, tidak bisa terhapus. Nah, lalu
bagian I, latihan praktikum. Nah, ini sama. Ini lanjutan dari H ya. Ada yang perlu dikerjakan secara ini terurut dan ada juga soal latihannya. Nanti soal latihan gabung saja di bagian H ini ya, sesuai dengan poin-poin yang ada tadi di sini. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi kesimpulannya yang disimpulkan adalah apa yang bisa adik-adik peroleh dari hasil percobaan, mulai dari percobaan satu sampai percobaan terakhir. Lalu di sini yang menjadi perhatian juga di bagian H, silahkan lakukan analisis berbentuk paragraf. Nah, nanti yang dianalisis apa? Yang dianalisis adalah kode programnya, lalu yang dianalisis juga adalah hasilnya, analisis juga bagaimana programnya bisa berjalan ya, atau bagaimana cara kerja programnya, yaitu yang dianalisis. Silahkan tidak perlu dijelaskan berulang-ulang untuk hal yang sama. Contohnya adalah seperti ini. Misalnya nanti di sini ada praktikum create table bla 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 ya. Contohnya di sini. Misalnya ada seperti ini. Create database mahasiswa. Nah, di percobaan ini ketika dianalisis misalnya dijelaskan bahwa create database adalah perintah untuk membuat database. Nah, nanti di praktikum kedua kalau ada lagi seperti ini create database. Nah, nanti tidak perlu lagi dijelaskan create database adalah bla 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 karena sudah dijelaskan di praktikum sebelumnya. Oleh karena itu, atau percobaan sebelumnya ya, oleh karena itu cukup jelaskan apa yang berbeda dan jelaskan cara kerja programnya secara keseluruhan. Seperti itu. Nah, yang terakhir ada daftar pustaka. Daftar pustaka ini dari mana diambil ya? Tadi kan di sini saya suruh cari teori dasar. Cari teori dasar mau itu di buku, di internet, atau sumber lain. Nanti silahkan sadur siapa pengarangnya. Buatkan daftar pustaka. Daftar pustakanya itu silahkan gunakan format APA atau APA. Jadi format APA ini bagaimana bentuknya? Nah, silahkan nanti di browsing. Itu pada umumnya biasanya misalnya ada nama eh, bintang palindrungi. Nah, biasanya kan namanya dibalik ya. Kalau kita menuliskan daftar pustaka berarti palindrungi, koma bintang, titik misalnya tahunnya, titik judul bukunya atau judul artikelnya, dan seterusnya. Nah, itu silahkan digunakan format seperti itu. Untuk format jelasnya silahkan boleh browsing ya. Format apa itu seperti apa. Oke. Font yang digunakan boleh Calibri, boleh juga Times New Roman. Hanya boleh dengan dua pilihan itu ya. Calibri atau Times New Roman. Ukuran font di dalam itu 12, marginnya itu 4433. Artinya 4 di atas, lalu 4 di sebelah kiri, 3 di sebelah kanan, dan 3 di bawah ya. Itu marginnya. Silahkan disesuaikan nanti. Laporan nanti dikumpulkan dalam bentuk PDF di setiap pekannya. Kecuali nanti saya minta misalnya kumpulkan Word-nya, ya dikumpulkan juga. Jadi tetap keep atau jaga, simpan baik-baik file Word-nya. Siapa tahu nanti sewaktu-waktu saya minta ya. Tapi nanti yang dikumpul per pekannya di LMS adalah file PDF-nya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait tentang format laporan? Jelas semua ya? Oke, baik. Kalau begitu, kalau sudah jelas, kita akan masuk ke materi. Nah, silahkan karena semua sudah menginstall SAM, dijalankan dulu SAM-nya. Setelah jalan SAM-nya, start MySQL ya. Kalau sudah ada keterangan running di situ, boleh coba raise hand semua supaya saya tahu progresnya sudah jalan semua SAM-nya.
Ya, sudah ada beberapa, sudah 2 orang. Oke, sudah cukup banyak yang mewakili, artinya eh, saya bisa mengambil kesimpulan bahwa tidak ada masalah dalam instalasi SAM-nya ya. Ya, silahkan start MySQL-nya. Nah, di sini karena saya menggunakan sistem operasi yang lain ya, bukan Windows, rata-rata mungkin adik-adik menggunakan Windows ya, jadi saya mau minta tolong yang bersedia 1 orang yang mau share screen, nanti saya pandu sambil teman-temannya ikuti. Silakan yang mau share screen bisa menyahut untuk bersedia. Siapa yang mau? Saya, Pak. Ya, silakan ketua tingkat ya. Tidak bisa di-share kalau masih ada yang share screen, Pak. Ya, di sini sudah s- start. Bisa di-share 1 layar saja, karena nanti saya pandu untuk ini ya, share desktop. Silakan ditampilkan semua dulu desktopnya. Sudah kelihatan, Pak. Eh, belum, silakan share semua ya, jangan share 1 aplikasi saja. Share 1 layar full. Ya, oke. Nah, silakan diperhatikan semua. Ketika kita menginstal SAM, tentu file instalasinya itu kita disuruh memilih ya. Kita mau menyimpan menyimpan folder instalasi SAM ini di mana. Nah, biasanya kalau defaultnya itu kita foldernya ini ada di C, lalu folder SAM ya. Nah, coba bisa dilihat di file Explorer-nya. Nah, tergantung nanti di mana adik-adik menginstal. Karena kita bisa pilih disk yang berbeda ya. Siapa tahu RB ini di disk lain. Nah, coba dilihat apakah di C SAM-nya atau di mana. Nah, itu ada SAM di C ya, berarti RB ini menginstalnya di C. Sebenarnya cara mengakses MySQL nanti itu ada beragam caranya. Ada yang menggunakan GUI atau Graphical User Interface. Nah, cara GUI ini kita sangat mudah karena kita hanya melakukan klik-klik saja ya. Lalu mengetikkan sedikit perintah untuk misalnya melakukan manajemen dan selesai. Namun di sini saya tidak akan mengajarkan dulu secara GUI-nya, saya akan mengajarkan melalui command-command atau perintah supaya semua langsung mengerti basic-basic dari query ya, seperti itu.
Oleh karena itu, kita nanti akan banyak bekerja menggunakan command prompt atau terminal. Nah, silahkan dijalankan dulu terminalnya atau CMD-nya. Nah, kita bahas sedikit dulu tentang CMD atau command prompt. Nah, di sini adik-adik lihat, di command prompt-nya ini ada prompt C.2 users garis miring admin ya, backslash admin. Jadi ini artinya menandakan bahwa command prompt sekarang itu aktif pada directory atau aktif pada folder yang ada di C, lalu yang ada di users dan ada di admin. Nah, ketika misalnya instalasi SAM-nya adik-adik nanti berbeda, bukan di C atau ada di drive lain ya, misalnya D, E, atau yang lain, maka tentu kita harus berpindah drive untuk masuk ke dalam foldernya. Nah, coba buka lagi tadi yang file explorer-nya. Nah, di sini coba ke C, coba buka foldernya SAM. Nah, kita lihat di sini ada banyak sekali folder ya, folder hasil instalasi SAM. Nah, salah satu folder dalam ini ada nanti MySQL-nya juga. Nah, ini ada MySQL. Coba buka MySQL. Nah, lalu ada lagi bin ya. Nah, program di command prompt nanti itu kita akan mau menjalankan MySQL yang ini, yang ada dalam sini, ke dalam command prompt ya. Oleh karena itu, kita harus bawa command prompt tersebut ke folder yang ada di sini. Nah, coba dibuka kembali command prompt-nya. Nah, tadi kita tahu lokasinya itu ada di C sum ya. Nah, coba di sini ketikkan C.2, lalu enter. Nanti C, lalu titik dua, lalu garis miring yang terbalik, backslash ya. Nah, coba sum. Nah, enter. Oh, di situ ulangi lagi CD, spasi, titik, titik, lalu titik lagi. Coba enter. Nah, kembali lagi satu kali, CD, spasi, titik, titik ya. Nah, artinya sekarang kita sudah aktif di C ya, direktori C. Nah, di C ini ada folder namanya SAM. Kita mau masuk ke dalam folder SAM tersebut. Caranya itu kita mengetikkan perintah cd spasi SAM X ya, enter. Nah, sekarang kita aktif pada direktori SAM. Nah, kalau kita mau lihat apa saja dalam folder SAM ini, kita bisa menggunakan perintah dir. Coba ketikkan dir. Nah, lalu enter. Nah, ini adalah semua folder di dalam SAM ya. Nah, kalau kita mau lihat apakah betul ada MySQL situ, nah di sini ada yang paling atas ya, ada MySQL. Nah, kita mau masuk lagi ke dalamnya MySQL. Berarti caranya adalah cd spasi MySQL.
Oke, lihat di situ sudah berganti menjadi some MySQL. Artinya kita sudah masuk ke dalam folder MySQL. Nah, kita mau lihat lagi apa saja di dalam folder MySQL ini. Coba dir lagi. Apakah betul ada bin tadi sesuai dengan di Explorer ya? Nah, di sini ternyata betul ada bin. Kita mau masuk lagi ke dalam binnya. Bagaimana caranya masuk ke bin? Langsung bin ini Pak. Ya, nah silahkan di enter ya. Nah, itu sudah kelihatan, sudah masuk ya. Nah, coba di dalam bin itu dir lagi. Apakah ada namanya MySQL, exe? Nah, karena ada di sini MySQL exe, artinya kita bisa menjalankan MySQL dari folder ini ya. Nah, silakan di situ ketikkan MySQL. Bisa dibuka modulnya, itu sudah bisa diikuti MySQL spasi MySQL spasi minus U spasi root spasi minus P. Oke, enter. Nah, biasanya kalau kita di sini sudah menginstal SAM di Windows, password defaultnya itu adalah kosong. Jadi kita tidak perlu isi apa-apa di sini ketika enter password, langsung saja enter. Tidak usah ketik apa-apa ya, enter. Nah, sekarang kita sudah masuk di bagian MySQL-nya. Ini sudah muncul MariaDB non ya. Nah, MariaDB dan MySQL itu pada dasarnya sama ya. Nanti eh, kita lihat apa bedanya. Nah, coba dibuka modul yang sudah di-download tadi. Ya, ke bawah. Nah, coba ke atas. Nah, kita lihat di sini di bagian D, kegiatan praktik. Ini ada langkahnya ya, yang MySQL, spasi minus U, root minus P, enter ya. Nah, s- ini artinya kita mau membuka program atau menjalankan program MySQL-nya. Setelah MySQL-nya jalan, kita sudah bisa melakukan perintah-perintah seperti ini ya. Nah, sekarang saya lagi yang share screen. Nah, tadi caranya yaitu kita ketikkan MySQL min U root min P. Kita enter. Kalau tidak ada passwordnya, nah di sini saya ada passwordnya, jadi saya ketikkan dulu, enter ya. Nah tadi kita lihat di laptopnya Arbi, tampilannya itu seperti ini. Ada MariaDB dalam kurung non ya. Nah di sini tampilan saya adalah MySQL. Jadi antara MySQL dengan MariaDB sebenarnya sama ya. Nah cuma MariaDB nanti di sini kita kelihatan apa nama database yang aktif. Kalau di sini masih non, artinya belum ada database yang aktif. Nah, kalau di MySQL nggak bisa langsung kelihatan seperti itu di prompt-nya. Nah, kita masuk ke percobaan pertama, yaitu percobaan untuk membuat database
yang namanya adalah database mahasiswa. Nah, ingat format dari perintah MySQL itu selalu akhiri dengan titik koma, karena titik koma ini adalah penutup perintahnya. Jadi kalau tidak ada titik koma, artinya perintah tersebut belum dianggap selesai ya. Nah, jadi contohnya seperti ini. Saya ketikkan create database. Lalu namanya adalah database mahasiswa ya. Nah, ketika saya jalankan ini, oh, ternyata database mahasiswa sudah ada sebelumnya ya. Saya pakai mengajar juga kemarin di PTIK. Oleh karena itu saya hapus dulu. Drop database mahasiswa. Oke. Nah, sekarang kita ulang. Kita buat database baru, create database. Nah, di sini saya perlihatkan dulu show databases ya. Nah, di sini akan terlihat seluruh database yang ada di pada instalasi kita ya. Nah, di sini akan diurut berdasarkan abjad A, B, C sampai Z. Nah, kalau kita lihat di sini yang awalannya huruf M baru dua ya. Nah, sedangkan di sini nanti kita mau buat database baru namanya mahasiswa. Jadi kita ketikkan create database mahasiswa. Nah, ingat titik komanya. Enter. Nah, di sini oke. Satu row affected. Kita lihat lagi database-nya. Show databases ya. Ini. Nah, tadi yang tidak ada mahasiswa, sekarang sudah ada database baru namanya mahasiswa. Artinya, di percobaan pertama ini kita sudah berhasil membuat database mahasiswa. Nah, di sini mau lagi dibuat database baru namanya mahasiswa satu. Jadi kita coba buat lagi ya. Create database mahasiswa satu. Nah, misalnya di sini saya tidak memberikan titik koma. Saya enter ya. Nah, pasti akan begini. Perintahnya belum dianggap selesai. Ketika saya berikan titik koma, nah baru perintah dijalankan. Oke. Nah, kita lihat di sini query oke artinya kita berhasil membuat database-nya. Kita cek lagi database-nya ya menggunakan perintah show databases. Show databases ya, seperti ini. Nah, kita lihat di sini sudah terbuat database baru namanya mahasiswa satu. Jadi sudah ada dua database baru yang berhasil saya buat. Nah, ikuti lagi di sini. Mahasiswa satu itu kita hapus. Nah, menggunakan perintah drop. Jadi drop database mahasiswa satu. Nah, oke lagi. Sekarang kita lihat lagi database sekarang. Show databases. Nah, sekarang tinggal mahasiswa ya. Mahasiswa satu tadi itu sudah hilang. Oke. Ini percobaan untuk membuat dan menghapus database selesai di sini ya. Nah, sekarang karena ini tadi masih ada tersisa database mahasiswa, nanti kita mau menggunakan database mahasiswa tersebut. Bagaimana cara menggunakannya? Ini kita menggunakan use mahasiswa. Sini use mahasiswa. Nah, database change artinya database sudah diganti ke mahasiswa. Artinya di sini kita sudah aktif di database mahasiswa. Nah, adik-adik yang menggunakan SAM yang ada MariaDB-nya, MariaDB ya, pasti nanti di sini kelihatan dari non akan berubah menjadi mahasiswa. Jadi di sini nanti seperti ini ya, MariaDB dalam kurung mahasiswa ya. Nah, bagusnya di MariaDB itu kita nanti akan melihat apa nama database yang aktif. Kalau di MySQL sini tidak kelihatan ya, tapi tetap berhasil juga berganti ke database mahasiswa. Nah, selanjutnya percobaan untuk membuat tabel baru ya. Nah, di sini saya mau tampilkan dulu tabel apa saja yang tersedia pada database mahasiswa ya. Perintahnya adalah show tables. Seperti ini ya.
Nah, empty artinya belum ada tabel yang dibuat di dalam database ini. Ya, pasti belum ada karena memang database ini masih baru kita bikin tadi. Jadi percobaan kali ini kita mau membuat tabel baru ya. Nah, coba lihat. Ketika saya menggunakan perintah show table seperti ini, lalu titik koma ya. Nah, ini dijalankan. Itu sama artinya kalau saya mengetikkan seperti ini, show, saya enter, lalu tables, enter lagi karena belum ada titik komanya, jadi belum dianggap selesai. Nah, saya titik koma di sini, enter, nah artinya sama. Jadi berapapun spasi di bawah ini tetap dianggap bahwa perintahnya adalah show spasi tables, lalu titik koma ya, seperti itu. Sekarang kita coba membuat database tabel baru. Nah, misalnya nanti kita mau membuat tabel baru namanya PTIK D di sini ya. Nah, perintahnya itu create table PTIK D. Nah, berarti begini. Create table PTIK D ya, seperti ini. Lalu buka kurung. Nah, sebenarnya perintah yang ada di sini bisa kita tuliskan langsung satu baris. Ini sampai di sini kita bisa tuliskan satu baris. Namun kalau kita ketikkan satu baris full seperti itu akan sulit kita membacanya. Oleh karena itu lebih rapi kalau kita langsung membuka di sini kurung lalu enter di sini ya. Jadi nanti setiap kolom ini kita ketikkan satu baris supaya lebih mudah membaca. Nah, misalnya di sini kita buat kolom name. Name dengan tipe data integer, panjangnya 12. Ingat di sini koma. Nah, lalu setelah itu enter lagi, ada lagi nama. Nama varchar sini berapa? 50 ya. Koma, enter lagi. Lalu di sini alamat varchar 100. Alamat varchar 100. Enter lagi. Email varchar 30. Varchar 30. Nah, koma, enter lagi. Nomor telepon varchar berapa? 15. Koma, enter lagi. Jenis kelamin. Nah, di sini jenis kelamin itu pakai char. Lalu satu. Nah, setelah itu ini ada kurung satu lagi, artinya kita mau tutup kurungnya ini ya. Jadi tutup kurungnya yang ini, kita mau tutup di sini. Atau bisa juga ini kita enter, lalu kurungnya saya tutup di sini. Nah, ingat untuk mengakhiri perintah titik, koma ya. Nah, kita lihat semua, pastikan aman. Saya enter, query oke. Artinya kita sudah berhasil membuat table baru namanya PTIK D. Apa betul eh, tabelnya sudah berhasil dibuat? Nah, kita cek show tables di sini ya. Show tables. Nah, enter. Sekarang terlihat bahwa sudah ada satu tabel baru namanya PTIKD. Nah, tadi kan di atas di sini saya coba show tables ya. Ini show tables di atas tadi masih empty. Tapi sekarang show tables-nya di sini sudah ada isinya satu. Artinya sudah ada tabel baru namanya PTIKD. Nah, ini kita bisa tuliskan lengkap seperti ini ya contohnya. Cuma tadi kalau mau lebih rapi kelihatan ya kita bisa ketikkan name satu kali, enter lagi nama, enter lagi ya seperti itu. Nah, misalnya di sini saya membuat tabel baru. Nama tabelnya itu saya mau buat PTIK spasi D. Nah, PTIK spasi D ini tidak bisa ya karena kita tidak diizinkan menggunakan spasi dalam nama database. Solusinya, kalau mau pakai spasi, ya silahkan gunakan underscore seperti ini. Ya. Nah, ketika ini saya buat, enter lagi. Nah, oke. Berarti berhasil lagi saya buat tabel baru namanya PTIKD. Kita lihat show tables.
Nah, sekarang sudah dua tabel yang saya buat. Oke. Nah, lalu kita mau lihat struktur tabel yang sudah kita buat tadi. Jadi kan tadi kita menggunakan namanya PTIK D ya. Jadi des PTIK D. Nah, di sini kita bisa lihat struktur tabelnya. Di sini muncul, oh ternyata ada kolom name, tipe datanya itu integer 12. Nama varchar 50. Jenis kelamin char 1 dan seterusnya ya. Nah, kita mau lihat juga di PTIK spasi D underscore D. Kita lihat apa struktur tabelnya itu. Nah, ternyata sama. Di sini sama ya. Nah, di sini ada null, ada default. Nah, nanti kita lihat apa fungsinya itu. Nah, selanjutnya membuat kunci atau primary key. Nah, di sini kita membuat satu tabel baru lagi namanya data diri ya. Nah, kita lihat dulu show tables. Nah, di sini sekarang posisinya ada dua tabel ya dalam database kita. Kita bikin lagi baru, create table data diri. Table data diri. Lalu nomor KTP, tipe datanya itu adalah integer. Nomor KTP biasanya panjangnya 16 ya. Lalu kita berikan primary key. Primary key, koma, lalu nama varchar 50, koma lagi, alamat varchar 100, koma, domisili varchar 20 ya. Nah, kita tutup kurungnya di koma. Di sini kita mau membuat tabel baru namanya tabel data diri, yaitu ada nomor KTP, nama, alamat, dan domisili. Kita enter. Oke, kita lihat lagi show tables. Apakah berhasil dibuat? Ternyata berhasil ya, ada data diri. Kita lihat lagi strukturnya tabel data diri. Des data diri. Enter. Nah, di sini kelihatan bahwa nomor KTP sekarang integer 16 ya, sesuai dengan yang kita masukkan tadi. Nah, di bagian key itu ada primary. Kita lihat tadi di sini, yang bagian PTIKD ini belum ada key-nya sama sekali. Nah, di sini kita berikan constraint tadi, key primary ya, primary key. Nah, kita definisikan di sini, ini. Artinya, nomor KTP nanti ini bisa kita gunakan sebagai kata kunci untuk membedakan antara satu data dengan data yang lain. Karena tentu setiap orang itu tidak ada sama nomor KTP-nya. Nah, jadi ini kita bisa jadikan kunci untuk merujuk pada data tertentu. Nah, di sini menghapus tabel ya. Jadi misalnya karena ini double tadi, saya mau hapus PTIK underscore D. Nah, perintahnya itu drop table, berarti PTIK D. Drop table PTIK D. Nah, query oke, kita show tables lagi. Nah, ini tinggal dua ya, sudah terhapus. Jadi pada tahap ini kita sudah berhasil untuk tambah database, buat database baru, buat tabel baru, hapus tabel, hapus database ya. Nah, sekarang kita mau membuat eh, ini kolom unik ya. Nah, kolom unik itu nanti di sini kita berikan unik ke panggilan dan email. Lalu mengubah tabel. Nah, kita juga bisa ubah yang tadinya name integernya 12 ya. Kita bisa ubah ke misalnya ganti. Contoh ini, kita ke nomor 12 dulu, rename table. Tabel yang sudah kita bikin bisa kita ubah namanya. Jadi misalnya PTIKD ini mau kita ubah. Nah, rename table, misalnya tabel PTIKD, kita mau ubah menjadi apa? Jadi to, nah misalnya PTIK underscore D ya.
Kita lihat nanti apakah ini berubah. Show tables lagi. Nah, ini sudah berubah. Lalu ini alter table Tcom A. Kita coba lihat di PTIKD ini, dash PTIKD. Nah, di sini kan ada kolom nim ya. Nah, misalnya kita mau hapus kolom nim ini. Kita bisa menggunakan ini. Alter table Tcom, alter table PTIKD drop nim. Artinya kita mau drop kolom nimnya ya. Alter table PTIKD drop nimnya. Nah, oke ya. Nah, ketika kita lihat lagi dash PTIKD, kita lihat tadi di sini ada nim. Nah, sekarang nimnya hilang ya. Nah, bagaimana kalau di sini saya mau tambahkan nim baru dengan panjang 12 juga, tapi saya mau jadikan primary key. Nah, daripada buat tabel baru, kita bisa langsung bikin di sini ya. Tambahkan kolom yang belum ada. Caranya itu menggunakan alter lagi. Jadi contohnya seperti ini. Alter, table, PTIKD. Nah, kita mau tambahkan kolom, berarti kita pakai add. Kita tambahkan kolom nim, add, nim dengan tipe datanya itu integer 12 ya, seperti ini. Nah, sekaligus saya mau jadikan dia primary key di sini. Kita ketikkan juga primary key. Bentar ya. Nah, sekarang kita lihat show dash PTIKD. Nah, sekarang sudah ada kolom nim baru, integer 12 dengan kata kuncinya itu menjadi primary key ya, seperti itu. Nah, sekarang kalau mau keluar dari MySQL-nya bisa mengetikkan key seperti ini atau bisa juga exit seperti ini. Nih, exit. Sudah kembali ke prompt biasa ya. Kalau mau masuk lagi berarti MySQL min u root p ya, seperti itu. Kalau mau masuk lagi ke database yang sudah kita bikin tadi berarti kalau di sini show tables, nah tentu belum bisa ya karena belum ada database terpilih. Jadi kalau kita mau menampilkan tabel kita harus lihat dulu apa nama database-nya. Berarti use mahasiswa. Setelah itu sudah berganti jadi mahasiswa. Kita lihat show tables. Nah, ini masih ada ya. Jadi walaupun kita keluar dari MySQL, datanya itu tidak akan hilang. Tetap tersimpan di server kita ya, di sini. Nah, saya lihat lagi di sini, dash PTIKD. Nah, struktur tabelnya masih sama. Jadi tidak ada yang hilang ketika kita exit dari sini ya, seperti itu. Nah, di sini silakan dilihat. Ada latihan praktikum, nanti ikuti sesuai ini ya. Nah, misalnya disuruh membuat tabel baru namanya tabel mahasiswa. Fieldnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dengan tipe datanya masing-masing. Ini ada primary key. Nah, ini ada tipe data baru lagi namanya enum. Ada juga char, ada varchar, ada integer, ada foreign key ya. Nah, silahkan nanti sengaja di sini tidak saya tampilkan semua. Nah, adik-adik nanti silahkan explore bagaimana caranya misalnya membuat primary key dengan integer 8 ya. Nah, berarti nanti di sini A, B, C sampai F, G. Berarti ada 7. 7 tabel baru nanti yang dibikin di latihan praktikum. Ingat juga nama database-nya di sini disuruh membuat db underscore data mahasiswa ya. Nah, nanti langkah-langkahnya itu eh, yang di screenshot ke dalam laporan seperti ini. Contohnya adalah ini. Ini adalah perintahnya atau query-nya ya. Nah, hasilnya adalah ini. Contohnya tadi seperti ini ya. Misalnya kita membuat tabel. Nah, ini nanti yang akan di screenshot masuk ke dalam laporan. Lalu hasil yang ditampilkan adalah
Ya begini, pakai show tables untuk menandakan bahwa oh ternyata tabelnya berhasil dibuat. Seperti itu. Nah, silakan dilihat di sini juga ada default. Misalnya default kotanya itu nanti Parepare. Nah, adik-adik lihat di sini ada kolom default. Nah, semuanya itu masih nol ya. Nah, nanti kalau ada seperti ini default Parepare, kita mau nanti di sini bukan lagi nol, tapi isinya adalah Parepare. Nah, bagaimana caranya itu silakan nanti di-explore. Ikuti sesuai petunjuk yang ada di sini. Bebas mau eh, browsing, mau misalnya belajar di mana, mau kerja sama, mau belajar sama-sama, enggak apa-apa. Tapi ingat, yang tidak boleh itu adalah plagiasi atau copy paste tugasnya teman. Kalau mau belajar sama-sama teman, enggak apa-apa ya, silakan. Nah, biasanya kalau praktikum itu eh, pengalamannya dari beberapa semester di mata kuliah lain ya, saya lihat dosen-dosen itu rata-rata memberikan laporan itu ditulis tangan. Nah, tapi saya di sini saya memberikan keringanan, tidak perlu ditulis, silahkan diketik, tidak perlu juga di print, cukup nanti dikumpul secara digital di LMS Jam, oke. Tapi konsekuensinya adalah jangan sampai ada yang melakukan kecurangan berupa copy paste tugas temannya. Kapan ada saya dapat, nanti saya akan ubah dari digital tersebut langsung menjadi ditulis tangan. Saya tidak permasalahkan kalau mau belajar bersama, karena belajar bersama itu bagus, kita bisa semangat, bisa sama-sama pintar ya. Tapi yang dilarang adalah walaupun kita kerja sama, belajar bersama, yang dilarang itu ya tidak boleh langsung copy paste tugasnya temannya. Silahkan dikerjakan sendiri, seperti itu. Ini masih ada waktu lama tersisa ya, dan sisanya ini silahkan dikerjakan secara mandiri. Saya akan tetap kontrol melalui grup. Kalau ada yang masih bingung, eh, sebelum kita tutup silahkan bertanya dulu ya. Rekamannya nanti ini juga akan saya upload di YouTube. Jadi kalau mau dinonton ulang, itu bisa. Siapa tahu ada yang terlewat ya, atau yang masih kurang mengerti tadi cara mengoperasikan, itu bisa ditonton kembali.